Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Siber Asia ingin memaparkan presentasi kami terkait UTS, ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan 1. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen. Baik, izin perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas AK303 mata kuliah akuntansi keuangan 1 dengan dosen Ibu Maria Sinaga SAK MAK. Dengan anggota ada Helen Janus, Muhammad Irfan Riyadi, dan saya Dipandu Julian Saputra. Dan pada proyek UTS kali ini, kami dari kelompok 9 ke bagian materi terkait dengan piutang. Adapun daftar isi yang akan kita pelajari pada presentasi kali ini adalah yang pertama, definisi dan jenis piutang. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran piutang. Yang ketiga, piutang tak tertagih dan metode penghapusan piutang. Yang keempat, penyajian piutang dalam laporan keuangan. Yang kelima, pengendalian intern atas piutang. Dan yang terakhir adalah studi kasus. Baiklah, untuk definisi dan jenis piutang, serta materi yang kedua akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tentang definisi piutang. Piutang adalah klaim perusahaan yang timbul akibat transaksi perusahaan, transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit, atau pemberian pinjaman, yang secara hukum memberikan hak kepada perusahaan untuk menerima sejumlah kas atau manfaat ekonomi lainnya pada masa yang akan datang. Piutang dicatat sebagai aset lancar apabila dapat ditagih dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atas siklus operasi normal perusahaan. Secara akuntansi, pengakuan piutang dilakukan pada saat terjadi penyerahan barang atau jasa, meskipun pembayaran belum diterima sesuai dengan basis akrual. Jadi secara simpelnya kita bisa bilang piutang ini adalah terjadinya ketika kita ataupun perusahaan sudah bertransaksi, sudah menyerahkan barang atau jasa kepada penjual atau pelanggan, kemudian mereka belum membayarnya. Mereka membayar nanti. Nah, di kita dicatat itu sebagai piutang. Dan jadi secara teknisnya, secara simpelnya, piutang itu adalah uang yang akan kita terima di masa nanti, di masa yang akan datang dengan catatan sudah selesai terlebih dahulu penyerahan barang atau jasanya. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis piutang. Di sini ada 4 jenis piutang. Yang pertama piutang usaha, piutang wesel, piutang non-usaha, dan piutang lain-lain. Untuk piutang usaha adalah klaim perusahaan terhadap pelanggan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit dalam kegiatan operasional utama perusahaan. Jadi piutang usaha ini adalah yang paling wajar dan paling banyak ditemukan di berbagai lini bisnis karena memang berasal dari kegiatan utama operasionalnya, yaitu saat barang atau jasa sudah diserahkan, diterima oleh pelanggan akan tapi belum dibayarkan. Itu namanya piutang usaha. Kemudian ada piutang wesel. Piutang wesel adalah klaim perusahaan yang didukung oleh instrumen formal berupa wesel atau promissory note yang berisi janji tertulis dari debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu. Jadi ciri khas dari piutang wesel itu adalah ada wesel itu sendiri, yaitu suatu dokumen berbentuk hukum, berkekuatan hukum ya, dan situ tertulis jelas kapan harus dibayar, dan biasanya wesel ini ada bunganya. Kemudian ada piutang non-usaha. Piutang non-usaha adalah klaim perusahaan yang muncul dari transaksi di luar kegiatan operasional utama. Jadi piutang-piutang yang tidak berkaitan dengan kegiatan operasional dari suatu perusahaan. Misalnya nih, piutang terhadap, misalnya ada karyawan yang meminjam uang perusahaan. Itu kan tidak berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, maka ini disebut dengan piutang non-usaha. Kemudian ada piutang lain-lain. Kategori yang digunakan apabila piutang tidak dapat dikelompokkan sebagai piutang usaha ataupun piutang usaha lainnya yang sudah spesifik. Dan ini secara keseluruhan dari jenis piutang yang ada, tidak ada kewajiban suatu perusahaan itu harus punya keempat-empat jenis piutangnya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Ada yang cuma punya 2, 3, atau keempat-empatnya. Kemudian kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu pengakuan dan pengukuran piutang. Pengakuan piutang dilakukan ketika perusahaan memperoleh hak kontraktual untuk menerima kas atau manfaat ekonomi di masa depan sebagai akibat dari penyerahan barang atau jasa kepada pelanggan. Piutang diakui meskipun kas belum diterima selama transaksi telah terjadi dan perusahaan memiliki klaim yang sah. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, piutang itu kan uang yang akan kita terima nanti ketika
sudah terjadi transaksinya. Ketika sudah terjadi transaksi, maka pedagang ataupun perusahaan itu mempunyai hak untuk menagih uangnya. Dan piutang itu diakui saat transaksi itu sudah terjadi. Jadi misalnya barang dijual pada tanggal 1 Desember 2025, akan tetapi akan dibayarkan pada tanggal 10 Februari 2026. Maka piutang itu dicatat pada tanggal 1 Desember, yaitu ketika sudah terjadi transaksinya dan sudah timbul hak kontraktor untuk menagih. Piutang dicatat pada saat meskipun kas belum diterima, karena memang itu adalah definisi dari piutang, yaitu kebalikan dari utang. Kemudian pengukuran piutang. Pada saat pengakuan awal, piutang diukur sebesar nilai transaksi ataupun transaction price, yaitu jumlah imbalan yang diperoleh atau dapat diperoleh perusahaan dari pelanggan. Setelah pengakuan awal atau subsequent measurement, piutang disajikan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan. Eh, jadi piutang itu kan kita catat memang benar-benar pada saat nilai seberapa yang disetujui nilai barangnya. Kemudian saat waktu berjalan, beberapa lini perusahaan ataupun keadaan yang menuntut sehingga piutang tadi tidak bisa kita tagih seutuhnya ataupun piutang itu tidak cair sebagaimana mestinya. Itulah disebut dengan piutang tak tertagih. Jadi pengukuran piutang ini adalah menghitung berapa sih piutang yang benar-benar bisa kita cairkan, yaitu dari nilai awal dikurang dengan estimasi piutang tidak tertagih. Misalnya, kalau contohnya itu di kantor pajak, ada namanya piutang pajak tidak tertagih. Bisa jadi ada saldo piutang pajak dari wajib pajak, akan tetapi karena sudah lewat daluarsa, lewat dari masa penetapannya, sehingga itu tidak bisa ditagih lagi. Tentu saja piutang pajaknya akan berkurang dari total awal dikurang dengan piutang tidak tertagih. Itu hanya untuk contohnya saja. Kemudian untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Helen. Kepada Mbak Helen, kami persilahkan. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan bagian 3 tentang piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih mempunyai definisi yaitu piutang macet atau piutang ragu-ragu terjadi ketika debitur gagal atau enggan membayar hutang setelah jatuh tempo, sering karena kebangkrutan, ketidakmampuan finansial, atau hilang kontak. Secara akuntansi, piutang ini dihapus dan neraca melalui metode direct write-off atau allowance method dan dicatat sebagai beban di laporan laba rugi untuk mencerminkan nilai wajar aset. Adapun penyebab utama meliputi kebijakan kredit longgar tanpa analisis kelayakan debitur, lemahnya sistem penagihan dan monitoring piutang, seperti kurangnya reminder atau aging report, serta faktor debitur seperti kebangkrutan atau krisis ekonomi. Faktor internal perusahaan seperti catatan buruk juga berkontribusi. Sementara faktor eksternal mencakup perubahan kondisi pasar yang mempengaruhi kemampuan bayar pelanggan. Solusinya adalah terapkan kebijakan kredit ketat dengan kredit scoring, jaminan, dan batas kredit. Lakukan monitoring rutin via aging schedule dan penagihan terstruktur, reminder, kunjungan, dan eskalasi hukum. Secara akuntansi, gunakan allowance method untuk cadangan kerugian piutang dan pertimbangkan factoring atau asuransi kredit untuk mitigasi risiko. Jika macet, lakukan write-off dengan jurnal debit beban piutang tak tertagih dan kredit piutang. Lalu ada 2 metode dalam piutang tak tertagih. Ada metode penghapusan piutang tak tertagih, ada 2, yaitu metode penghapusan langsung atau direct write-off, yaitu metode penghapusan langsung piutang tak tertagih yang langsung membebankan piutang tersebut tanpa adanya cadangan sebelumnya. Jurnalnya yaitu di debit ada beban piutang tak tertagih dan di kredit ada piutang usaha. Sederhana tapi tidak sepenuhnya sesuai prinsip aktual. Ada juga yang kedua, metode pencatatan atau allowance method.
Metode pencatatan pencadangan ini adalah pendekatan akuntansi yang memperkirakan kerugian piutang tak tertagih di akhir periode dengan membentuk cadangan berdasarkan persentase piutang atau analisis aging. Saat piutang macet dihapus dari cadangan, bukan langsung ke beban, sehingga sesuai prinsip pencocokan atau matching principle dan penyajian piutang bersih realistis di neraca. Lalu bagian 4 ada penyajian piutang dalam laporan. Penyajian piutang dalam laporan ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada jenis-jenis piutang. Jenis piutang itu sendiri ada 3. Ada piutang usaha yang disebabkan oleh penjualan barang secara kredit. Lalu ada wesel tagih, yaitu piutang dengan bukti nota. Atau yang ketiga itu ada piutang lain-lain. Misalnya piutang karyawan, piutang bunga, dan piutang dividen. Lalu yang kedua ada estimasi kerugian piutang menggunakan 2 metode, yaitu metode presentasi penjualan dan juga metode umur piutang. Persentase penjualan menghitung estimasi kerugian dengan mengalihkan presentasi tertentu terhadap total penjualan kredit bersih pada periode berjalan. Persentase didasarkan pada pengalaman histori perusahaan terhadap piutang tak tertagih dari penjualan sebelumnya. Pendekatan ini fokus pada pendapatan biaya dan cocok untuk perusahaan dengan penjualan kredit stabil. Lalu ada yang kedua metode umur piutang, yaitu metode ini mengelompokkan piutang berdasarkan umur atau lamanya jatuh tempo. Seperti 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari atau lebih dari 90 hari. Lalu mengalihkan saldo masing-masing kelompok dengan presentase resiko tidak tertagih yang meningkat seiring umur. Analisis ini menggunakan resiko piutang macet secara detail dan menghasilkan cadangan lebih akurat berdasarkan saldo akhir piutang. Jurnal penyesuaian dibuat dengan mendebit beban kerugian piutang dan mengkreditkan cadangan kerugian piutang sesuai dengan selisih estimasi. Adapun beberapa aspek dari presentasi penjualan itu dasar perhitungan dari metode presentasi keuangan yaitu penjualan kredit periode berjalan. Lalu dari aspek fokus untuk metode presentasi penjualan adalah estimasi masa depan dari penjualan. Lalu ada kelebihan dari metode presentase penjualannya itu sederhana, konsisten, dan dengan penjualan. Lalu ada dasar penghitungan dari metode umur piutang, yaitu saldo piutang akhir berdasarkan umur. Lalu fokus dari metode umur piutang atau aging schedule ini adalah resiko aktual dari piutang existing. Lalu ada kelebihan umur piutang, metode umur piutang atau aging schedule adalah lebih presisi untuk piutang tua. Lalu yang ketiga ada pengungkapan. Ada 6 dalam catatan atas laporan keuangan wajib mencantumkan 1 kebijakan penilaian piutang, yang kedua rincian saldo piutang usaha, yang ketiga ada umur piutang atau aging, yang keempat ada informasi piutang terkait pihak berelasi, yang kelima ada piutang yang dijaminkan atau digadaikan, yang keenam ada mutasi cadangan kerugian piutang. Lalu yang terakhir ada klarifikasi lancar dan tidak lancar piutang itu sendiri. Kalau piutang lancar itu piutang yang kurang dari 1 tahun, itu posisinya ada di aset lancar, bisa dilihat di neraca. Dan yang kedua, klarifikasi hutang tidak lancar yaitu piutang jangka panjang yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Itu berada di bagian neraca di kewajiban atau aset tidak lancar. Sekian dari presentasi saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya bagian kelima, sistem pengendalian internal. Nah, mengapa piutang ini memerlukan pengendalian internal? Nah, piutang ini merupakan aset lancar terbesar, sehingga sangat rentan salah saji.
Kemudian volume transaksinya juga tinggi sehingga rawan error. Kemudian juga resiko fraud juga tinggi seperti pemalsuan penjualan, manipulasi pencatatan, dan penggelapan kas. Kemudian juga piutang ini merupakan salah satu aspek yang berpengaruh besar terhadap arus kas dan likuiditas perusahaan. Baik, untuk selanjutnya tujuan pengendalian internal piutang. Nah, tujuannya ini yang pertama menjaga keberadaan piutang. Kemudian menjamin kelengkapan pencatatan, kemudian memastikan keakuratan nilai piutang, kemudian memastikan penagihan berjalan efektif, kemudian juga mengurangi risiko fraud dalam penjualan dan penerimaan kas. Nah, selanjutnya komponen utama dalam pengendalian internal piutang. Yang pertama ini ada pemisahan fungsi, kemudian ada otorisasi kredit, kemudian ada dokumen bernomor urut, kemudian ada rekonsiliasi rutin, dan kemudian juga ada monitoring. Untuk selanjutnya, bagian ke-6 ada studi kasus. Nah, soalnya adalah sebagai berikut. PT Cahaya Mandiri adalah perusahaan yang menjual barang elektronik secara kredit. Dalam beberapa bulan terakhir, saldo piutang meningkat cukup besar. Perusahaan memiliki piutang usaha dan satu wesel tagih dari pelanggan yang meminta waktu tambahan pembayaran. Tim akuntansi menemukan dua masalah utama. Yang pertama, beberapa penjualan kredit dicatat terlambat, sehingga informasi piutang tidak akurat. Kemudian, yang kedua, ada beberapa pelanggan yang sudah lama menunggak, tetapi perusahaan belum membuat kebijakan khusus untuk mengantisipasi piutang yang mungkin tidak tertagih. Kemudian manajemen meminta bagian keuangan melakukan evaluasi terkait jenis piutang, pengakuan piutang, dan cara mengelola resiko piutang tidak tertagih. Selain itu, mereka ingin memastikan bahwa pengendalian internal terkait pemberian kredit dan pemantauan piutang ini berjalan dengan baik. Nah, pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis piutang yang dimiliki oleh PT Cahaya Mandiri. Kemudian yang kedua, apakah pengakuan penjualan kredit dalam kasus ini sudah tepat? Mengapa perusahaan perlu mengidentifikasi piutang yang berpotensi tidak tertagih? Kemudian yang ketiga, bagaimana peran wesel tagih dalam membantu perusahaan mengelola piutang yang sudah jatuh tempo? Kemudian yang keempat, sebutkan dua langkah pengendalian internal yang dapat diterapkan PT Cahaya Mandiri agar masalah piutang tidak terulang. Kemudian, jawaban. Yang pertama, jenis-jenis piutang pada PT Cahaya Mandiri. Berdasarkan kasus, perusahaan ini memiliki piutang berupa piutang usaha. Ya, ini berasal dari penjualan barang elektronik secara kredit. Kemudian ada wesel tagih. Ini piutang yang diterima dari pelanggan yang meminta perpanjangan waktu pembayaran. Kemudian, nomor 2, apakah pengakuan penjualan kredit sudah tepat? Nah, menurut saya ini belum tepat ya. Karena penjualan kredit ini seharusnya diakui pada saat barang diserahkan kepada pelanggan, bukan saat kas diterima. Dalam kasus PT Cahaya Mandiri, beberapa penjualan kredit dicatat terlambat, sehingga saldo piutang menjadi tidak akurat. Akibatnya, laporan posisi keuangan tidak mencerminkan jumlah piutang yang sebenarnya. Pendapatan dan laba periode berjalan menjadi tidak tepat. Nah, ini manajemen ini kesulitan memantau piutang yang sudah jatuh tempo. Baik, untuk selanjutnya, nomor 3, mengapa perusahaan perlu mengidentifikasi piutang yang berpotensi tidak tertagih? Nah, ini perusahaan ini perlu mengidentifikasi ini kenapa gitu ya? Yang pertama, menyajikan laporan keuangan yang wajar. Ya, karena piutang ini yang kemungkinan besar ini tidak tertagih ya. Ini tidak boleh disajikan seolah-olah seluruhnya dapat diterima. Kemudian yang kedua, menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudence. Nah, dengan membentuk cadangan
kerugian piutang, perusahaan mengantisipasi resiko kerugian di masa depan. Kemudian yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Nah, ini informasi piutang bermasalah membantu manajemen dalam mengevaluasi kebijakan kredit pelanggan. Baik, selanjutnya nomor 4, peran wesel tagih dalam mengelola piutang jatuh tempo. Nah, ini yang pertama ada memformalkan kewajiban pelanggan melalui perjanjian tertulis. Kemudian memberikan kepastian waktu pembayaran karena memiliki tanggal jatuh tempo yang jelas. Kemudian juga mengurangi resiko piutang tidak tertagih karena wesel dapat disertai bunga dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibanding piutang usaha lainnya. Nah, dengan demikian, wesel tagih ini membantu perusahaan mengelola piutang bermasalah ya, sehingga menjadi terkontrol. Baik, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.